Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke guys, kali ini kita bahas saham Big Bang ya. Nah, kenapa hari ini Big Bang tiba-tiba drop gitu ya, dan gimana nasibnya ke depannya kayak gitu guys ya di saham-saham Big Bang. Nah, hari ini teman-teman ya, Big Bang kita ya hari ini yang paling dalam tuh yang penurunan yang paling dalam itu terjadi di Bank BCA guys, yaitu 4,6. Terus BRI dan BNI 3%-an ya, terus Bank Mandiri yang paling sedikit ya, dia cuman 1,2% aja. Nah, alasannya kenapa sih? Kenapa Big Bang kok tiba-tiba pas pre-closing ya, pas closing itu tiba-tiba drop? Yang paling parah BCA. Nah, itu karena rebalancing MSCI guys hari ini guys. Nah, hari ini ada rebalancing MSCI. Jadi kebetulan ya saham-saham kita yang nggak dikeluarin dari MSCI. Kalau teman-teman lihat di saham-saham yang dikeluarin kemarin itu kan saham-saham Konglu keluar ya. Terus saham-saham Big Bang itu kan masih ada di MSCI. Nah, tapi mereka tuh dikurangin bobotnya guys. Nggak dikeluarin tapi bobotnya dikurangin. Artinya sebagian investor itu akan keluar guys saat bobot tuh dikurangin. Kayak gitu teman-teman, investor asing maksudnya. Nah, apakah benar? Nah, coba kita cek teman-teman di sini dan kita akan bahas juga gimana nasib ke depannya tentunya. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, nah kita sekedar mengingatkan bagi teman-teman semua yang pengen join STS rekomendasi ya, kita masih open untuk STS rekomendasi di bulan Juni tentunya ya. Nah, teman-teman bisa gabung ke dua grup ini nantinya kalau pengen join, cuman 100.000 aja guys. Nah, hari ini kita dapat profit di saham Ratu. Lumayan ya. Terus di sini kita saham Tower kita profit dan TPIA Luber, Luber. Jadi Ratu dan TPIA hari ini kita cuan lumayan luber nih guys, nih ada buktinya teman-teman, 9%-an ya. Walaupun sebenarnya Ratu ini closingnya arah ya. Tapi kita udah profit di sekitaran 9 atau 10% kayak gitu ya, nggak apa-apa. Memang rezeki kita cuman sampai segitu aja ya, kita syukurin aja. Jadi bagi teman-teman yang pengen join langsung catat aja guys. Nanti selain teman-teman dapat rekom seperti ini, rekom trading, teman-teman juga akan dapat rekom swingnya ya guys ya. Semoga aja di bulan Juni ini marketnya membaik dan kita banyakin swing nantinya. Oke ya, jadi gitu guys. Alasannya kenapa Big Bang ini merah ya, karena rebalancing. Jadi istilahnya sebagian investor karena dia itu bobotnya dikurangin, dia keluar guys dari Big Bang. Nah, itu terjadi saat freeze hari ini, closing hari ini. Nah, pertanyaannya adalah kapan kira-kira Big Bang ini bakal bangkit teman-teman, atau nasibnya gimana sih setelah pengurangan bobot? Nah, coba kita cek teman-teman. Hari ini itu asing keluar 8,5 T, lihat di sini teman-teman, banyak banget ya. 8. Jadi sebenarnya investor-investor asing yang kecil-kecil ya itu udah keluar dari kemarin pas waktu pengumuman MSCI kemarin. Tanggal 12 kalau nggak salah ya pengumuman MSCI udah keluar. Nah, sekarang tuh kakapnya guys. Kakapnya kan harus keluarnya pas ini ya, pas rebalancing gitu ya. Dan ini keluar tuh 8T hari ini. Nah, lihat di sini juga nih, BNI keluar 143 miliar. Terus BBCA hari ini keluar 2 triliun tuh guys. Nah, ini RX ya. Terus BBRI dia keluar 700 miliar. Nah, ini juga RX juga. Terus BMRI keluar 300 miliar. Kalau ini bukan Erik nih, Erik malah beli ZP kalau ini teman-teman. Nah, jadi yang paling ganas tuh sebenarnya Erik guys. Erik ya yang paling ganas teman-teman. Erik sama akal lah di BNI teman-teman. Nah, ini menurut pengalaman saya teman-teman. Guys, terus nasib Big Bang gimana setelah pengurangan bobot dan asingnya keluar? Kalau menurutku pribadi teman-teman, ini bisa dibilang malah justru bagus, guys. Karena MSCI itu urusannya udah selesai. Sekarang udah selesai teman-teman MSCI itu. Jadi udah nggak ada urusan lagi. Kalau yang kemarin masih pengumuman terus rebalancingnya kan baru hari ini dan besok udah bebas kayak gitu. Jadi bisa dibilang harusnya sih IHSG saham Big Bang ini harusnya sih menarik banget buat teman-teman beli bagi yang belum punya. Kayak gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat teman-teman untuk performance dari saham Big Bang itu naik semua, teman-teman lihat di sini ya. Kuartal 1 BNI labanya naik ya, jadi 53 ke 56. Untuk BBRI juga naik, jadi dari 13 ke 15. Naik banyak, guys. Laba net profitnya ya. Oke, BBCA di sini kita lihat juga naik ya. 14,6 dari 14,1. Terus BMR ini juga naik seharusnya. Nah, dari 13 ke 15. Jadi bisa dibilang semua saham Big Bang yang
yang dapat pengurangan bobot dari MSCI, itu labanya naik semua. Jadi sebenarnya nggak ngaruh sama kinerjanya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian semua itu, apa namanya, trader yang istilahnya itu jangka menengah atau jangka panjang, ini malah bagus banget buat di-buy sih kalau menurutku, teman-teman. Ini bagus banget buat di-buy. Jadi istilahnya ini udah, di fase ya. Kalau misalnya kita ngomong BRI dulu deh. Kalau kita ngomong BRI, teman-teman, ini udah di fase di mana beli terus merem tidur. Udah beli merem gitu aja sih, guys. Ini udah beli merem, tinggal aja harusnya nanti di beberapa bulan ke depan tuh udah profit. Macam BRI seperti ini, teman-teman. Karena asingnya udah selesai urusannya, ya udah selesai, rebalancing udah kelar gitu ya. Terus harga rupiah juga emang udah anjlok bener ya. Saham BRI juga udah anjlok bener. Jadi mau kemana lagi? Tapi kinerja perusahaannya masih naik. Ya, sahamnya udah ambles tapi kinerjanya naik, otomatis nggak balance, guys. Kalau yang balance tuh misalnya laba perusahaannya turun, kinerjanya turun, tapi sahamnya juga turun. Nah, itu balance. Nah, ini kondisi sekarang ini nggak balance antara kinerja dan sahamnya. Kinerjanya naik tapi sahamnya turun. Nah, itulah sebenarnya kesempatan buat kita tuh beli harusnya, teman-teman. Nah, kalau menurutku sih ini BRI udah bisa mulai cicil banget, guys. Karena ini udah di-support ya. Di-support di tahun 2020 nih. Kita lihat di sini, teman-teman. Nah, ini pas pandemi ya, pas pandemi. Kalau pandemi awalnya belum sih di 2100 sih. Tapi kalau misalnya BRI sampai ke harga ini dividennya bisa 18%, teman-teman. Nggak mungkin. Sekarang aja ya, di harga yang sekarang di 2.900, itu kalau kita hitung nanti dividen totalnya, itu udah tembus hampir 13%, teman-teman. Itu udah gede banget, itu jauh di atas deposit ya. Jadi jauh banget nih. Harusnya sih orang-orang yang melek nih saatnya beli sih seharusnya di harga yang sekarang. Nah, misalnya teman-teman semua aja berani beli di bank BRI di harga 5.000, masa dia sekarang di harga 3.000 apa di 2.900 nggak berani beli. Nah, ini saatnya beli, teman-teman. Ini harusnya disupport nih, kuat nih harusnya supportnya, teman-teman. Nah, ini harusnya mentok nih. Terakhir lah BRI di harga ini. Nanti di bulan depan teman-teman nggak akan ngelihat BRI di 2.900 lagi. Ini menurutku, teman-teman, kayak gitu. Nah, ini saatnya beli. Nah, kita lanjut ke Bank Mandiri ya. Oke, kita Bank Mandiri. Nah, untuk Bank Mandiri ini sebenarnya masih jauh daripada, apa namanya, supportnya nih di pandemi, yaitu di 2.900 lah ya di supportnya Bank Mandiri. Nah, sekarang harganya masih 4.000, jadi masih di atas. Nah, tapi kalau kita lihat dari support jangka pendek, ini pas banget guys di support nih. Dan Bank Mandiri ini turunnya yang paling sedikit ya, karena kinerjanya yang paling bagus guys. Nah, Bank Mandiri itu adalah bank dengan kinerja paling bagus di antara bank yang lain. Nah, dividennya juga yang paling besar, teman-teman, Bank Mandiri nih. Makanya sahamnya juga nggak turun-turun amat, kayak gitu. Jadi dividennya paling besar, otomatis para manajer investasi itu punya banyak mungkin di sini ya. Kalau turun beli lagi lah, nanti juga dapat dividennya gede, labanya juga masih naik kayak gitu. Jadi turunnya paling sedikit nih untuk si Bank Mandiri. Sebenarnya ya saya paling suka Bank Mandiri, guys. Saya paling suka tuh BMRI. Kalau saya ditanya, lu kalau disuruh milih 4 bank besar itu yang paling dipilih mana? Kalau saya lebih milihnya Bank Mandiri karena dia lebih stabil, turunnya juga nggak terlalu dalam. Nah, kalau menurutku juga Bank Mandiri ini juga bisa dicicil, teman-teman. Bisa dicicil walaupun asingnya masih keluar ya. Ya pelan-pelan cicil lah. Harusnya sih ini udah selesai. Harusnya asingnya besok udah nggak net sell segini banyak lagi. Kayak gitu, teman-teman. Nah, ini harusnya dalam waktu dekat nih nutup gap nih untuk si Bank Mandiri nih. Kapan kira-kira ya kalau